warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah material engineering, yaitu dengan materi material komposit. Jadi untuk materi ini sudah ada di buku Smith. Untuk bukunya nanti bisa dibaca di deskripsi. Jadi di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Igti Putulilan Widianta dan Mas. Saya Ilham BK Irfan Abdurrahman. Dan saya Iza Bim Ramadhani. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu material komposit. Menurut Mas Dilan sendiri gimana nih? Apa itu material komposit? Sayangnya yang dari dibaca di buku, sayangnya nggak ada definisi yang pasti yang diterima secara luas tentang apa itu material komposit. Kamus mendefinisikan komposit sebagai suatu yang dibuat dengan campuran bagian, fase atau konstituen yang berbeda. Nah, berdasarkan definisi ini, pada tingkat atom, material seperti beberapa paduan logam dan material polimer dapat disebut sebagai material komposit. Begitu Mas Habib. Jadi di kamus itu tidak ada definisi yang pasti. Iya, mengenai material komposit itu apa? Tapi secara keseluruhan menurut Mas Dilan, apa itu material komposit? Material komposit seperti yang dijelaskan tadi adalah gabungan dari beberapa material yang disatukan. Nah, pada skala mikro, material ini sekitar 10 sampai 4 atau sampai 10 di antara 10 sampai 2 cm. Nah, itu yang ada di panduan logam seperti baja karbon biasanya yang mengandung ferrit dan perlit dapat disebut juga sebagai material komposit karena ferrit dan perlit merupakan unsur yang terlihat jelas jika diamati melalui mikroskop optik. Dari penjelasan yang bisa disimpulkan ini adalah paduan logam tetapi masih bisa dilihat bedanya di mikroskop. Jadi untuk definisi singkatnya seperti itu. Nah, begitu. Nah, sekarang Kita akan masuk ke poin pembahasan kita, yaitu ada 5 poin pembahasan. Yang pertama ada definisi material komposit, lalu ada unsur dan klasifikasi komposit, terus ada sifat dan karakteristik komposit, lalu ada proses produksi komposit, dan juga terakhir aplikasi dari material komposit tersebut. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai apa itu material komposit. Boleh Mas Ilham dijelaskan? Apa itu material komposit? Bahan komposit adalah suatu sistem material yang tersusun dari campuran atau gabungan yang tersusun secara tepat dari 2 atau lebih unsur mikro atau makro yang berbeda dalam struktur dan atau komposisi kimia. Pada dasarnya tidak larut satu sama lain dan mempunyai antar muka bening yang memisahkannya. Lalu di sini juga ada fase material komposit, yaitu secara umum bisa dijelaskan dengan secara umum material komposit terdiri dari satu atau lebih fase atau konstituen yang berperan sebagai fase penguat serta konstituen lainnya yang menampung fase penguat dan disebut sebagai fase matriks. Oke, jadi tadi pembahasannya dari Mas Ilham yaitu mengenai apa itu material komposit dan juga ada fase. Jadi fase itu bisa dibilang seperti lapisan-lapisan yang terdapat pada material komposit, yang masing-masing lapisan tersebut memiliki peran masing-masing sebagai penguat serta konstituen lainnya yang menampung fase penguat dan disebut sebagai fase matriks. Untuk selanjutnya
atau memiliki kekuatan dan kekakuan tinggi pada arah serat. Serta memiliki diameter yang sangat kecil dengan panjang yang bisa berupa serat pendek atau serat panjang. Contohnya tuh seperti serat kaca, serat grafit, dan serat aramid begitu. Nah, selanjutnya ada klasifikasi yang kedua, yaitu partikulat. Nah, berukuran dalam skala mikron atau makro. Nah, ada dua, ada yang mikron dan ada yang makronya. Biasanya bersifat isotropik dan memiliki berbagai ukuran serta bentuk. Contohnya termasuk kerikil dan pasir. Nah, yang ketiga ada penguat nano, berukuran dalam skala nano. Nah, lebih kecil lagi, sekitar 10⁻⁹ meter berpangkat -9 meter, dengan dimensi di bawah 100 nanometer dan dapat berupa logam atau keramik. Itu Mas Abi dan Mas Ilham. Jadi tadi sudah disebutkan berdasarkan fasenya. Lalu di sini kita akan membahas klasifikasinya itu berdasarkan sifat matrik. Jadi kan tadi berdasarkan fase. Nah, yang sekarang kita membahas berdasarkan sifat matriksnya. Jadi untuk pembahasannya bisa dijelaskan oleh Mas Ilham. Ya, lalu di sini ada klasifikasi berdasarkan sifat. Kalau tadi fase, sekarang sifat ya. Matriks yang menampung fase penguat dapat berupa polimer, logam, atau keramik. Sehingga material yang dihasilkan ada 3. Yang pertama itu adalah biasanya itu komposit matriks polimer. Matriks polimer terbuat dari polimer ya. Terus yang kedua itu ada komposit matriks logam. Biasanya terbuat dari logam, lebih tepatnya sih logam ya. Yang ketiga ada komposit matriks keramik, itu terbuat dari keramik. Terus itu ada seterusnya ada karakteristik material komposit. Material komposit itu memiliki karakteristik ada 3. Bisa dijelaskan oleh Mas Dilan. Monggo Mas. Ya, karakteristik material komposit ini dibagi menjadi 3, yaitu komposit matrik logam. Nah, matrik ini utamanya adalah logam seperti aluminium, magnesium, titanium, atau paduan lainnya. Yang kedua ada komposit matrik keramik. Nah, matrik ini utamanya adalah keramik seperti aluminium atau nama unsurnya Al2O3 dan silikon karbida atau SiC dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada komposit matrik polimer. Matriks ini utamanya adalah polimer termoplastik atau termoset. Itu Mas. Contohnya bisa disebutkan. Dari 3 karakteristik ini, dari contoh yang pertama itu komposit matrik logam, maksudnya di komposit matrik polimer, contohnya tuh epoksi, polyester, atau nilon. Next kita akan membahas mengenai proses produksi komposit. Jadi kita kan tadi udah mempelajari mengenai fase dan juga sifat. Lalu ada karakteristik dari material komposit. Lalu kita juga harus mengetahui mengenai proses dari produksi atau pembuatan dari material komposit. Jadi material komposit ini kan memiliki beberapa kegunaan atau manfaat untuk beberapa bidang ya. Jadi harus melalui proses produksi, lalu untuk menciptakan suatu benda yang bisa bermanfaat. Jadi kan harus melalui proses produksi dan kita harus tahu apa aja itu proses produksinya. Nanti kita bakal jelasin. Langsung jelasinnya sama Mas Ilham. Ya, jadi proses pembuatan komposit secara umum itu melibatkan penggabungan 2 atau lebih material berbeda untuk membentuk material baru dengan sifat yang lebih unggul dari komponen penyusunnya. Berikut ini adalah tahapan umum pembuatan komposit. Yang pertama itu ada
material penyusun. Yang kedua ada modifikasi filler atau pemuat, itu opsional. Di fase ini opsional ya, bisa dipakai bisa tidak. Yang ketiga itu ada pencampuran dispersi, ini yang penting, dicampur dari material-material tersebut ya. Yang keempat itu ada percetakan, pembuatan, pembentukan komposit. Yang terakhir itu ada karing atau vulkanisasi jika materialnya karet, ini juga bersifat opsional di fase ini. Dan seterusnya itu ada video produksi. Kita bakal sama-sama menyaksikan. Besides being available separately and combined in fabrication, reinforcement fibers and matrix are also available together in what is called prepreg, or pre-impregnated material. Prepreg combines partially cured resin with fibers and must be kept refrigerated prior to use to inhibit further curing. Use of prepreg simplifies and speeds composite layup and ensures higher quality parts. Fiber and matrix quantities are more accurately maintained, providing more consistent mechanical properties. Both continuous and short fiber forms of prepreg are available. Tadi kan kita sudah menonton mengenai proses produksinya ya, dari material komposit untuk dijadikan suatu bahan dasar pembuatan beberapa material komposit. Lalu di sini ada aplikasi material komposit, yaitu ada 8 yang dapat kita sebutkan. Yang pertama ada aerospace atau dirgantara ya biasanya disebut, atau penerbangan. Lalu ada otomotif, konstruksi, energi, medis, olahraga atau rekreasi, elektronik, dan juga lingkungan. Untuk aplikasi yang pertama yaitu ada aerospace, bisa dijelaskan? Untuk aerospace itu contoh aplikasinya itu di badan pesawat, sayap atau ekor pesawat. Manfaat dari memakai bahan ini adalah ringan, kuat, dan tahan panas. Kan di udara panas mas, itu dengan segala cuacanya. Jenis kompositnya itu biasanya ada CFRP, Carbon Fiber Reinforced Polymer, dan seterusnya itu ada otomotif. Dan di otomotif itu contoh aplikasinya itu panel bodi, bumper, atau interior mobil. Manfaat dari memakai bahan ini adalah ringan, hemat energi, dan tahan korosi, ya kan. Jenis kompositnya ada GFRP atau biokomposit serat alami. Seterusnya itu ada konstruksi. Contoh aplikasinya untuk konstruksi itu jembatan ringan, penguat lantai atau penguat beton. Manfaatnya memakai ini adalah tahan korosi dan mudah dibentuk. Jenis kompositnya adalah FRP atau beton polimer. Seterusnya itu ada energi. Di energi itu contoh aplikasinya baling turbin angin, pipa minyak. Manfaatnya memakai bahan ini adalah kuat atau tahan cuaca ekstrim. Kalau turbin itu kan mengandung ada hujan, panas, mungkin ada salju, semi gitu. Jenis kompositnya adalah GFRP atau CFRP. Terus yang mengandung itu ada medis, biasanya itu buat perban apa bukan perban tapi Ini apa biasanya tuh yang disebut biasa buat patah kaki Ya, membantu penyembuhan. ya, itu aplikasinya tuh dengan prostetik, implan gigi, alat bantu ortopedi. Manfaatnya itu biokompatibel, ringan. Manfaat itu memakai bahan ini. Jenis kompositnya adalah komposit berbasis polimer. Terusnya ada olahraga dan rekreasi, bisa dilakukan oleh Mas Dila. Nah, selain tadi dijelaskan, selain di industri, ini juga digunakan sebagai alat untuk olahraga seperti raket, sepeda, papan, selancar, helm, dan bahkan ada tongkat untuk lompat tinggi yang sering kita lihat. Nah sebelumnya mas, saya mau nanya, kenapa sih raket dan sepeda itu kita menggunakan material ini? Nah, Alasannya? penggunaan material ini bukan sembarangan. Jadi ini
juga CFRP, atau yang satu lagi GFRP. Nah, selain keunggulannya tadi itu untuk menambah performa, ini juga ringan dan mudah untuk dimainkan oleh atlet begitu, Mas. Selain di olahraga, nah selanjutnya tadi juga dijelaskan di elektronik. Nah, di elektronik ini penggunakannya di casing. Nah, yang digunakan itu biasanya jenis komposit epoksi polimer atau polimer elektroda itu, Mas Abim. Nah, kenapa pakai ini? Karena jenis ini adalah isolator yang baik, jadi Mengantar listrik. bukan Isolator ini ya, Pak. apa namanya, tidak pengantar listrik yang baik. Jadi konduktor, Kalau konduktor baru pengantar listrik. Selain itu, karena listrik ini adalah kalau terjadi konsleting itu panas, material ini juga tahan panas. Makanya digunakan sebagai alat-alat elektronik. Selanjutnya ada untuk lingkungan. Nah, di bagian ini juga penting karena ini juga menjaga lingkungan. Selain yang kita tahu logam, juga digunakan alat-alat seperti kayu untuk bahan komposit ini. Itu yang digunakan jenisnya biokomposit, manfaatnya ya tentu saja untuk aman yang terbarukan. Itu Mas. Oke Mas, sebelum kita udah sudahi tadi kan Ya. mengenai pembahasan otomotif ya kan kita jurusannya pendidikan teknik otomotif. Ya. Kita harus membahas lebih dalam lagi mengenai pemanfaatan material komposit di bidang otomotif. Jadi kenapa sih panel bodi, bumper mobil dan interior mobil itu menggunakan material komposit? Mungkin ada Mas tahu alasan? Kalau menurut saya ini adalah hal yang bisa terbarukan dari bidang otomotif, karena bahan ini itu yang utamanya ringan, jadi untuk bahan bakar yang dicapai untuk perjalanan dari efisiensi dari bahan bakar menjadi lebih semakin bagus efisiensinya. Efisiensi menjadikan bahan bakar yang kita gunakan sebagai untuk berkendara menjadi berkurang, dan ini membantu bumi kita agar lebih hemat energi dan bisa digunakan beberapa bulan tahun kemudian. Nah, selain itu bahan ini juga tahan lama karena bahan ini tidak korosi atau tahan dari korosi yang seperti kita tahu, seperti logam-logam biasa yang digunakan untuk bahan yang di luar ruangan. Biasanya jika ada cuaca ekstrim itu biasanya lebih cepat korosi. Korosi itu kan terjadi dari air dan udara. Nah, keunggulan ini bisa membantu diaplikasikan di panel mobil, bumper dan interior mobil. Oke. Gimana menurut Mas Ilham? Saya setuju dengan pendapat Masnya. Itu pendapat yang baik, bagus, bijak gunakan. Terus dari bahan ini menurut saya tuh kan bisa tuh jangka panjang. Iya. Dan untuk mengirit biaya kebutuhan di rumah, biaya kebutuhan seseorang itu bisa diirit dari semua ini. Jadi murah terus tahan lama. Iya, itu kan bagus begitu. Sai apa itu sai? Saya itu bagus dalam bahasa Jawa, bagus. Oh ya, teman-teman, kalau nggak ada yang tahu, saya anak Bali soalnya, jadi nggak terlalu tahu kata-kata. Oh ya, terus juga material komposit itu juga digunakan ya dalam mobil F1 itu. Ini kan Ya. sayap mobil F1. Ya, dari tampilan. Kalau di MotoGP juga biasanya digunakan, atau biasanya tuh kalau di balap-balap itu karbon ya, serat Iya. karbon. Itu kegunaannya ya biar ringan dan juga kuat, dan juga tahan terhadap tekanan udara. Jadi tekanan udara yang tinggi itu bisa menyebabkan panas di tangan. sangat menarik untuk dibahas
Ilham. Iya Mas Dinan. Oke, jadi untuk pembahasan materinya dan juga belajar sama-sama udah cukup sampai sini aja. Untuk closing statementnya dari Mas Indra. Kita harus lebih belajar untuk tahu bahwa dunia ini sangat banyak hal yang ada dan bisa dimanfaatkan seperti bahan komposit. Begitu. Bagaimana dengan Mas Ilham? Saya cuman ini, material komposit dari saya. Material komposit merupakan inovasi penting dalam dunia material karena mampu menggabungkan keunggulan dari berbagai bahan dasar untuk menghasilkan material yang lebih kuat, ringan, dan tahan lama. Pemanfaatannya sangat luas, mulai dari industri otomotif ke dirgantaraan atau itu pesawat-pesawat itu, konstruksi hingga biomedis. Dengan memahami struktur, sifat, dan proses pembuatannya, kita dapat terus mengembangkan material komposit yang lebih ringan, ramah lingkungan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Dan di sini saya ada kata-kata untuk pelajaran hari ini atau material hari ini. Inovasi material hari ini adalah fondasi teknologi esok hari. Sekian dari kelompok saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.